Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya hormati, juga teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Apa kabar? Baik-baik saja ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abraham Kindi. Saya kelas 12 IPS 5 perwakilan untuk mempresentasikan makalah sejarah perpecahan Yugoslavia. Bersama teman saya Ilham Syukur, nanti ada di slide selanjutnya. Beliau juga sama perwakilan dari kami dari 12 IPS 5 untuk mempresentasikan makalah ini. Sebelum masuk kepada pembahasan materi, ada sebuah kutipan dari seorang yang bijak yang mengatakan bahwa pendidikan itu tidak melulu tentang pergi ke kampus ataupun ke sekolah lalu mendapatkan ijazah, melainkan pendidikan itu untuk memperoleh wawasan juga ilmu kehidupan. Nah, dari sini semoga presentasi kali ini bisa menambah wawasan teman-teman dan juga bisa mendapatkan ilmu tentang kehidupan dan bisa mengaplikasikan di kehidupan yang nyata. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Makalah ini bertemakan sejarah yang berjudul Perpecahan Yugoslavia, disusun oleh seluruh kelas siswa-siswi kelas 12 IPS 5. Pendahuluan. A. Rumusan masalah. 1. Bagaimana awal mula terjadinya perpecahan Yugoslavia? 2. Faktor penyebab terjadinya perpecahan Yugoslavia. 3. Dampak dari perpecahan Yugoslavia. B. Manfaat. Makalah ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang sejarah, serta diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi kita. Bab 2 pembahasan. A. Latar belakang terjadinya perpecahan Yugoslavia. Menyebut nama Yugoslavia, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui akan Yugoslavia. Yugoslavia merupakan sebuah negara di daerah Balkan, di mana terletak di sebelah tenggara Eropa, yang telah ada selama bertahun-tahun silam. Runtuhnya Yugoslavia sendiri melalui proses yang sangat panjang, teman-teman, sebelum akhirnya berubah menjadi negara-negara kecil terpecah gitu nih teman-teman, seperti Serbia, Montenegro. Yugoslavia itu sendiri memiliki arti tanah milik orang-orang Slavia. Negara ini muncul akibat adanya kemiripan yang disadari oleh suku-suku Slavia pada tahun 1918. Nama tokoh yaitu Josip Broz Tito merupakan orang yang mengusulkan untuk membentuk negara Yugoslavia. Yugoslavia terbentuk dari negara-negara bagian seperti Bosnia, Herzegovina, Kroasia, Makedonia, Slovenia, Serbia, dan Montenegro. Karena mereka mengira bahwa mereka harus bersatu oleh banyaknya persamaan yang mereka rasakan pada saat itu. Sayangnya, bersatunya Yugoslavia bukanlah ide yang bagus. Nyatanya setelah negara-negara yang masuk ke dalam Yugoslavia menjadi satu, mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki kesamaan satu sama lain. Hal inilah yang menjadikan perpecahan negara-negara bagian Yugoslavia. Hal ini diperkuat setelah wafatnya Josip Broz Tito, tokoh yang tadi ingin mempersatukan negara-negara menjadi Yugoslavia, serta ditambahnya dengan negara-negara bagian di Yugoslavia yang melihat runtuhnya Uni Soviet, yang akhirnya mereka ingin melakukan hal yang sama, yaitu mendirikan negara masing-masing dan terbebas dari sistem politik Yugoslavia. Selain itu, Yugoslavia mengalami kemunduran dan mendapatkan banyak masalah dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Dan juga berakhirnya gerakan non-blok di Yugoslavia. Adanya campur tangan negara lain juga mempengaruhi dan munculnya gerakan separatis yang disebabkan karena batas wilayah yang dilanggar. B. Faktor penyebab perpecahan Yugoslavia. Perpecahan Yugoslavia terjadi dikarenakan beberapa faktor yang membuat perpecahan semakin sengit. Faktor tersebut diantaranya yang pertama A. Runtuhnya Uni Soviet. Runtuhnya Uni Soviet ini juga mempengaruhi Yugoslavia yang ingin
semakin ingin bertambah untuk memisahkan diri dari Yugoslavia menjadi negara-negara kecil. Dengan runtuhnya Uni Soviet oleh Amerika Serikat pada saat Perang Dingin membuat negara-negara bagian di Yugoslavia ingin melakukan hal yang sama, dikarenakan mereka merasa kalau sudah mempunyai sistem politik sendiri. Oleh karena itu, mereka membuat keputusan untuk memisahkan diri dari Yugoslavia. B. Perbedaan agama dan bahasa. Di mana Yugoslavia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama, terdapat 3 agama yang terdapat di Yugoslavia, yaitu Islam, Kristen Ortodoks, dan Kristen Roma. Perbedaan keyakinan ini tidak memungkinkan bagi Yugoslavia untuk menjalankan satu sistem yang sama. Selain itu, faktor perbedaan bahasa dan huruf seringkali menjadi permasalahan di Yugoslavia. Mungkin ya Yugoslavia seperti di Indonesia, banyaknya perbedaan agama, budaya, bahasa juga kan Indonesia sangat kaya akan hal itu. Ya kita bersyukur bahwa Indonesia masih bisa bertahan. Yang C. Adanya gerakan separatis. Yugoslavia dikenal sebagai negara dengan berbagai macam suku. Perbedaan suku inilah yang memicu adanya gerakan separatis di dalamnya. Gerakan ini terinspirasi oleh gerakan separatis yang ada di negara-negara Afrika. Dengan adanya gerakan separatis inilah yang membuat terjadinya perpecahan di Yugoslavia. D. Tidak mampu menghadapi perubahan politik internasional. Terjadinya perpecahan di Yugoslavia menyebabkan dampak bagi politik internasional. Hal ini ditandai dengan adanya perang di Kroasia pada tahun 1991. Pada waktu itu, pemerintahan Yugoslavia masih mengupayakan untuk negara tetap bersatu. Namun dengan adanya perubahan politik internasional yang cepat membuat pemerintah Yugoslavia tidak bisa berkata apa-apa. E. Penentangan Serbia terhadap bangsa lain. Serbia melakukan penentangan terhadap bangsa lain di Yugoslavia. Hal ini karena Serbia merasa hak-haknya dikurangi setelah bergabung ke Yugoslavia. Akhirnya, Serbia berkeinginan untuk menguasai negara bagian di Yugoslavia. Serbia mulai melakukan penyerangan terhadap Bosnia Herzegovina yang menyebabkan korban jiwa yang banyak. Itulah beberapa faktor mengenai terjadinya perpecahan di Yugoslavia, di mana faktor utama perpecahan di Yugoslavia karena adanya perbedaan paham antar suku masing-masing negara bagian. Negara bagian mempunyai paham-paham sukunya masing-masing, begitu teman-teman. Selain itu, faktor dari luar negeri juga mendukung perpecahan di Yugoslavia. Perpecahan inilah yang menyebabkan Yugoslavia akhirnya runtuh. C. Dampak dari konflik Yugoslavia. 1. Merdekanya 4 negara bagian Yugoslavia, yaitu Slovenia, Kroasia, Makedonia, dan Bosnia. 2. Terbentuknya International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia atau ICTV oleh PBB. 3. Perdamaian pada tanggal 21 November 1995 yang disepakati oleh 3 negara, yaitu Bosnia, Kroasia, dan bekas Yugoslavia yang berada di bawah kepemimpinan Serbia. Yang 4, ditandatanganinya perjanjian di Prancis yang berisi bahwa Bosnia menjadi negara tunggal yang terdiri dari Republik Federasi Muslim Kroasia dan Republik Serbia Bosnia. 5. Penyelesaian konflik di Yugoslavia secara resmi dengan menandatangani perdamaian di Prancis pada tanggal 14 Februari Desember 1995. 6. Terjadinya pemberontakan kaum Albania di Kosovo yang akhirnya meluas ke Makedonia. 7. Mundurnya Milosevic pada bulan Juni 2001 dan peradilannya yang diserahkan kepada pengadilan internasional. Bangsa Serbia dan bangsa Montenegro membuat satu visi untuk bersatu dan membuat Uni Soviet yang lebih besar. Nah, itu sebagian dari saya pembahasan pertama. Selanjutnya saya akan berikan kepada Ilham Syukur untuk melanjutkan pembahasan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Syukur dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Abraham Kindi. Langsung saja kita ke materi D. Analisis perpecahan Yugoslavia. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Yugoslavia didirikan sebagai negara federal yang terdiri dari 6 republik negara bagian yang dipisahkan berdasarkan latar belakang, sejarah, dan etnis. Sebelum kita jauh masuk ke pembahasan materi, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih negara federal? Negara federal adalah negara yang di dalamnya terdapat bagian pemerintahan pusat, provinsi, daerah, dan lainnya. Contohnya seperti negara Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat merupakan negara yang terdiri dari beberapa negara bagian. Nah, begitu pula negara Yugoslavia dahulu terdiri dari beberapa negara bagian. Lanjut ke materi. Kemenangan komunis dalam Perang Dunia Kedua melahirkan sosok baru, yaitu Joseph Broz Tito bagi Yugoslavia. Di bawah kepemimpinan Joseph Broz Tito, Yugoslavia dapat bersatu meskipun hanya terdiri dari 6 negara bagian. Joseph Broz Tito juga memilih jalannya sendiri yang dikenal dengan istilah Titoisme. Titoisme merupakan varian dari Marxisme, Leninisme yang namanya diambil dari nama Joseph Broz Tito, pemimpin Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan suatu sistem sosialisme yang ditetapkan di Yugoslavia setelah negara tersebut menolak resolusi Komintern tahun 1948. Nah, jadi istilah Titoisme ini digunakan setelah negara Yugoslavia menolak resolusi Komintern tahun 1948. Peristiwa itu juga menandai keengganan Partai Komunis Yugoslavia untuk didikte secara terus-menerus oleh Uni Soviet. Atas hal tersebut, Broz Tito menolak dominasi komunis dari Uni Soviet. Joseph Broz Tito memberi kebebasan yang lebih besar kepada warganya. Nah, meskipun negara Yugoslavia itu terdapat banyak partai komunis, paham komunis, tetapi Joseph Broz Tito sebagai pemimpin justru memberikan kebebasan atau kewenangan terhadap warganya. Contohnya ketika warganya bekerja dan berpergian ke wilayah barat. Nah, di situ Broz Tito memberikan kebebasan terhadap warganya. Bahkan standar hidup warga Yugoslavia terbilang jauh lebih tinggi dari negara sosialis lainnya. Kesuksesan Joseph Broz Tito dalam kepemimpinannya menjadikan Yugoslavia sebagai negara komunis yang berhasil pada masanya. Setiap negara republik memiliki cabang partai komunis dan pejabat elit serta semua perselisihan yang ada diselesaikan di tingkat federal. Jadi setiap negara bagian itu memiliki partai komunis masing-masing, dan setiap ada permasalahan antara partai komunis baik di bidang politik dan lainnya itu diselesaikan diselesaikan di tingkat federal. Keberhasilan Joseph Broz Tito dalam kepemimpinannya menuai banyak pujian. Bahkan ia dinobatkan sebagai presiden seumur hidup dalam pemerintahannya. Jadi ketika kepemimpinan Joseph Broz Tito itu, Joseph Broz Tito mencapai banyak keberhasilan. Warganya itu memberikan suatu apresiasi atau ia dinobatkan sebagai presiden seumur hidup oleh masyarakat Yugoslavia.
Nah, ia juga berperan aktif dalam gerakan non-blok yang didirikan di negaranya. Jadi Joseph Broz Tito itu selain aktif dalam memimpin, dia juga aktif dalam gerakan non-blok yang didirikan di negaranya. Nah, eh, mungkin ada yang belum paham tentang gerakan non-blok. Gerakan non-blok yaitu gerakan yang tidak berpihak kepada blok manapun, baik blok barat ataupun blok timur. Gerakan non-blok dianggap sangat penting bagi negara Yugoslavia karena dinilai dapat mempersatukan etnis atau suku yang berbeda. Nah, kemudian pada tahun 1980 Yugoslavia mengalami kemunduran setelah wafatnya Joseph Broz Tito pada tanggal 4 Mei 1980. Yugoslavia mengalami kemunduran dan mendapat banyak masalah dalam bidang ekonomi dan politik. Jadi setelah wafatnya Joseph Broz Tito, Yugoslavia itu mengalami kemunduran baik di bidang politik maupun ekonomi. Sistem pemerintahan federal yang semakin melemah dan tidak lagi mampu menangani berbagai permasalahan baik dalam politik dan ekonomi membuat banyak pengangguran di negara semakin sistem pemerintahan federal yang semakin melemah baik di bidang politik maupun ekonomi membuat jumlah pengangguran di negara Yugoslavia semakin meningkat. Di sisi lain juga Partai Komunis dengan sistem kolektifnya yang terdapat di negara bagian-bagian Yugoslavia juga gagal dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Sehingga pemerintah dipandang sebelah mata oleh masyarakat atau rakyat. Nah, selain dari kedua faktor tersebut, ada juga faktor ideologi. Faktor ideologi akibat dari kalahnya Uni Soviet atau Blok Timur dari Perang Dingin memberi dampak langsung kepada penganutnya. Melemahnya komunis menumbuhkan rasa nasionalisme dan liberalisme antar negara bagian yang memunculkan hasrat untuk merdeka. Nah, jadi selain dua faktor tadi, ada juga faktor ideologi yang merupakan paham komunis yang dianut langsung dari Uni Soviet. Ketika Uni Soviet kalah, sehingga berdampak langsung terhadap negara Yugoslavia, yang membuat atau memunculkan rasa ingin merdeka dari negara-negara bagian. Di tengah berkecamuknya permasalahan, hadirlah sosok baru yaitu dari Serbia, yaitu Slobodan Milosevic. Namun hadirnya Milosevic merugikan etnis selain Serbia. Jadi Milosevic ini hadir untuk menggantikan Joseph Broz Tito. Namun dia itu lebih mementingkan etnisnya sendiri, yaitu etnis Serbia, sehingga merugikan banyak etnis selain dari Serbia. Tampak jelas bahwa Milosevic berusaha menggantikan nasionalisme Yugoslavia yang didasarkan pada prinsip brotherhood and unity menjadi nasionalisme yang didasarkan pada persamaan etnis. Kemudian pada tahun 1990, Slovenia dan Kroasia mengadakan referendum dan berhasil keluar sebagai negara merdeka. Kemerdekaan itu diikuti pula oleh negara-negara bagian lainnya, tetapi Milosevic sangat mengekang keras atas disintegrasi tiap negara bagian. Dengan sikap Milosevic mengirimkan pasukannya ke negara-negara yang menyatakan kemerdekaan. Jadi di saat ada negara-negara bagian yang mengikuti atau menginginkan kemerdekaan seperti Slovenia dan Kroasia,
Milosevic dengan bersikeras dengan mengirimkan pasukan untuk menyerang atau menggagalkan kemerdekaan yang diinginkan oleh negara-negara bagian. Nah, sehingga pecahlah perang yang tampak pada pertempuran yang terjadi di Selopania. Akan tetapi Selopania mampu mempertahankan kemerdekaannya. Setelah itu, Makedonia mengikuti kemerdekaan Selopania. Namun, kemerdekaan Makedonia tidak begitu dihiraukan karena Makedonia merupakan negara termiskin di negara Yugoslavia. Jadi Milosevic itu bersikeras terhadap negara yang menginginkan merdeka dengan yang dianggap dia sebagai negara yang berpengaruh di Yugoslavia. Nah, kemudian ketegangan antar etnis semakin memuncak di Bosnia dan Herzegovina yang penduduknya multirasional. Diproklamasikannya kemerdekaan melalui penolakan dari penduduk yang mayoritas beretnis Serbia. Perang antar etnis di Bosnia dan Herzegovina lebih dikenal dengan sebutan pembersihan etnis yang dimaksudkan untuk membasmi penduduk Muslim di Bosnia. Aksi tersebut berujung menjadi genosida terburuk di dunia, merenggut banyak nyawa di antara tahun 1992 dan hingga tahun 1995. Konflik antar etnis tersebut berlanjut hingga diserahkannya Milosevic ke pengadilan, diikuti dengan kemerdekaan Montenegro. Nah, jadi kekacauan etnis ini terus berlangsung bahkan sampai Milosevicnya diserahkan ke pengadilan dan negara Montenegro mendapatkan kemerdekaan, tetapi masih terjadi perang antar etnis ini. Selain itu, perpecahan juga terjadi dikarenakan beberapa hal, termasuk berakhirnya gerakan non-blok, campur tangan negara lain, dan munculnya gerakan separatis karena batas wilayah yang direndam. Jadi selain dari pembantaian etnis, ada juga beberapa faktor yang menyebabkan Yugoslavia terpecah, yaitu dari berakhirnya gerakan non-blok, adanya campur tangan negara lain, dan munculnya gerakan separatis. Kita lanjut ke bab 3, penutup. Kita awali dengan kesimpulan. Dari materi tersebut kita menemukan banyak hal yang dapat kita pelajari dan dapat kita ambil. Di mana di materi ini kita mempelajari bahwa keharmonisan suatu negara itu sangat penting karena supaya terhindar dari adanya perpecahan seperti yang terjadi di Yugoslavia dahulu. Yugoslavia merupakan sebuah negara yang pernah ada di daerah Balkan, tepatnya di sebelah tenggara Eropa, di mana pada tahun 1953 Josip Broz Tito terpilih menjadi presidennya. Josip Broz Tito merupakan seorang pemimpin yang ulung dan diplomat serta merupakan seorang yang mampu bergaul luas baik dengan negara blok barat maupun blok timur. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang mampu mendengarkan rakyatnya. Jadi selain dikenal sebagai pemimpin, beliau juga dikenal sebagai orang yang mampu bergaul luas baik dengan blok barat maupun blok timur, dan ia juga sangat mendengarkan apa yang diinginkan rakyatnya sehingga dia mampu membawa Yugoslavia pada masa keemasan atau kejayaan.
Hingga pada saat meninggalnya Joseph Broz Tito pada tahun 1980 keadaan menjadi terbalik, di mana diciptakannya sistem politik baru. Nah, jadi setelah Joseph Broz Tito meninggal pada tahun 1980, sistem politik yang awalnya dianut oleh Yugoslavia itu digantikan oleh sistem politik yang baru. Namun hal tersebutlah yang menjadikan Yugoslavia mengalami atau menjadi mundur. Yugoslavia mengalami hutang negara dan membuat angka pengangguran semakin tinggi setelah digantikannya politik dengan politik yang hingga pada saat meninggalnya Joseph Broz Tito pada tahun 1980 keadaan menjadi terbalik, di mana diciptakannya situasi politik terbaru konflik politik dan nasional yang telah ada sejak pemerintahan Tito meledak dalam situasi pacung negara Yugoslavia seakan kehilangan arah karena pada saat itu Yugoslavia tidak memiliki sosok pemimpin yang seperti Joseph Broz Tito. Jadi pada saat Broz Tito meninggal, sistem pemerintahan itu diganti dengan sistem pemerintahan baru. Namun hal tersebutlah yang membuat negara Yugoslavia semakin kacau dengan bertambahnya hutang dan makin banyaknya pengangguran di negara Yugoslavia. Hingga di tengahnya keadaan yang berkecamuk ini hadir seorang yang berasal dari Serbia, yaitu Slobodan Milosevic. Akan tetapi ia tidak mampu menangani berbagai permasalahan dan ia juga memimpin dengan secara tidak adil dengan mengutamakan salah satu etnis, yaitu etnis Serbia. Bisa kita simpulkan bahwa perpecahan di Yugoslavia itu terjadi akibat kematian Joseph Broz Tito yang tidak lagi ditemukan seperti sosok pemimpin yang seperti dirinya, yang membuat Yugoslavia menjadi mundur, serta kekalahan Uni Soviet di Perang Dingin membuat makin banyaknya paham-paham baru yang lebih diinginkan oleh rakyat atau masyarakat Yugoslavia dengan menginginkan kemerdekaan. Hingga pada saat meninggalnya Joseph Broz Tito pada tahun 1980 keadaan menjadi terbalik, di mana diciptakannya situasi politik terbaru. Nah, jadi pada saat meninggalnya Joseph Broz Tito, sistem politik yang awalnya dianut oleh Yugoslavia itu digantikan oleh sistem politik yang baru. Dan juga konflik politik nasional yang telah ada sejak pemerintahan Tito meledak dalam situasi pacung politik yang ditinggalkan Tito, di mana keadaan itu membuat kehidupan politik dan ekonomi Yugoslavia seakan kehilangan arah. Dan pada saat itu juga Yugoslavia tidak memiliki pemimpin yang mampu memimpin seperti beliau. Jadi pada saat itu selain semakin kacau dengan permasalahan, juga Yugoslavia juga tidak mampu memiliki pemimpin yang seperti Joseph Broz Tito. Hingga di tengahnya keadaan yang berkecamuk, hadirlah seorang yang berasal dari Serbia, yaitu Slobodan Milosevic. Akan tetapi ia tidak mampu menangani permasalahan dan ia juga tidak adil dalam memimpin karena lebih mementingkan satu etnis, yaitu etnis Serbia. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa perpecahan di Yugoslavia itu terjadi akibat dari tidak adanya pemimpin yang seperti Joseph Broz Tito dan adanya kekalahan dari Uni Soviet. Kemudian sebenarnya selain dari faktor internal, ada juga dari faktor eksternal yang menyebabkan perpecahan di Yugoslavia, yaitu dari campur tangan negara lain. Lanjut ke saran. Penulis tentunya masih menyadari jika makalah di atas masih banyak kekurangan atau kesalahan.
dan jauh dari kata kesempurnaan. Namun, penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan makalah ini, tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan serta kesalahan yang perlu penulis perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat membangun bagi penulis dan menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya, serta penulis akan memperbaiki makalah tersebut dengan berpedoman pada banyak sumber serta kritikan yang membangun dari para pembaca. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan baik dalam penyampaian materi ataupun mengenai penjelasan materi. Mohon maaf sekali lagi jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.